Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devi Wahyuni. Nomor induk mahasiswa saya belum ada karena saya mahasiswa baru yang bergabung di kelas ini. Video ini saya buat bertujuan untuk tugas mata kuliah PGMI, mata kuliah metode tahfiz, yaitu strategi cepat membaca Al-Quran. Nah, seperti yang kita ketahui, Al-Quran itu merupakan kitab suci kitab suci umat Islam. Ayat demi ayat itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizatnya untuk pedoman hidup umatnya. Nah, selain kita mendapatkan pahala kalau kita membaca Al-Quran, kita juga akan mendapatkan manfaat lain, misalnya mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan masih banyak lagi. Nah, maka dari itu sangat penting untuk kita sebagai umat Muslim untuk mengetahui bagaimana cara membaca Al-Quran yang benar dan sesuai dengan tartil. Apalagi sekarang kan sedang ngetren-ngetrennya ada para pemuda dan pemudi itu berhijrah. Nah, salah satunya adalah dengan cara memperbaiki cara bacaan Al-Quran kita atau membaca Al-Quran sesuai dengan tartil. Nah, kemudian kita harus mengetahui bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik atau strategi membaca Al-Quran dengan cepat, karena ya agar kita bisa membaca Al-Quran sesuai dengan bacaan yang tepat. Nah, kita tahu membaca Al-Quran itu tidak semerta-merta semudah yang kita bayangkan, karena ada beberapa strategi yang harus kita lakukan untuk membaca Al-Quran. Nah, yang pertama, sebenarnya ada banyak sekali strategi yang bisa kita gunakan untuk membaca Al-Quran. Nah, yang paling pertama yang harus kita lakukan sebelum kita membaca Al-Quran adalah kita harus menghafal dan menguasai huruf yang ada di dalam Al-Quran. Yang seperti kita tahu, huruf-huruf tersebut adalah huruf-huruf hijaiyah. Jadi kita harus mengetahui, menguasai terlebih dahulu huruf-huruf hijaiyah tersebut, yang mana kita ketahui huruf hijaiyah itu berjumlah 29. Nah, kemudian setelah menguasai huruf hijaiyah, kita harus menguasai tanda baca yang ada di dalam Al-Quran. Tanda baca tersebut ada fathah, dhammah, dan kasroh, dan lain-lain. Nah, dengan begini kita bisa tahu cara membaca huruf-huruf hijaiyah tersebut sesuai dengan tanda bacanya. Nah, kemudian berikutnya kita juga harus menguasai hukum tajwid. Nah, seperti yang kita ketahui, di dalam Al-Quran itu terdapat beberapa hukum tajwid. Nah, untuk menguasai Al-Quran dengan secara sempurna, kita juga harus menguasai hukum tajwid. Kemudian, setelah itu, kita juga harus membaca Al-Quran ini secara berulang-ulang. Kita harus membaca Al-Quran, jangan misalnya hanya sekali seminggu atau 2 kali seminggu, tapi kita harus rutin membaca Al-Quran, karena semakin kita meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran, insya Allah kita juga akan semakin bisa membenarkan bacaan kita dan semakin kita mendapatkan banyak manfaat. Kemudian, nah setelah kita bisa juga kita belajar Al-Quran, menemukan guru ngaji yang tepat dan guru ngaji yang sesuai, yang bisa mengajarkan kita. Nah, kemudian kita juga harus selalu mempraktikkan cara membaca Al-Quran itu dengan konsisten. Jadi setiap kita membaca Al-Quran, kita harus menyesuaikan yang kita baca dengan tandanya harus benar, tajwidnya juga harus kita terapkan dalam kita
setiap kita membaca Al-Quran. Jadi jangan hanya kita pelajari saja, tapi kita harus terapkan setiap kita membaca Al-Quran. Kemudian selain itu kita juga harus jika kita ingin lancar membaca Al-Quran, kita juga harus belajar dengan sungguh-sungguh. Kita harus sering-sering belajar, ya tentu dengan sangat bersungguh-sungguh. Kemudian yaitu membaca dengan tartil dan stabil. Kita harus karena bacaan di dalam Al-Quran itu setiap bacaannya harus jelas, harus disebut harus dengan baik dan benar dan dengan kecepatan yang stabil, jangan sekedar cepat aja, harus siap gitu. Nah kemudian kita juga harus mempelajari isi kandungan Al-Quran tersebut, karena kan sekarang sudah banyak Al-Quran yang ada terjemahannya, dan kita harus mempelajari isi kandungan Al-Quran. Nah begitulah salah satu strategi yang bisa kita terapkan untuk belajar membaca Al-Quran dengan cepat. Terima kasih, sekian video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.